Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena diberi akal dan pikiran, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia menggunakan akal untuk berpikir segala hal, berpikir mengenai asal-usul kehidupan sampai tujuan kehidupan. Untuk memahami manusia, maka kita perlu mempelajarinya. Salah satunya lewat filsafat manusia. Pada kesempatan ini, saya Riki Adistiawan akan mencoba mengeksplorasi apa itu filsafat manusia dan bagaimana pandangan Arthur Schopenhauer mengenai filsafat manusia. Filsafat manusia menurut Arthur Schopenhauer. Filsafat manusia sendiri merupakan cabang ilmu filsafat yang secara spesifik mengkaji hakikat atau esensi manusia agar dapat menyikapi manusia secara bijaksana. Lalu bagaimana pandangan Arthur Schopenhauer mengenai filsafat manusia? Schopenhauer menyarankan memahami hakikat manusia dari diri dalam diri sendiri. Ia meyakini bahwa kesadaran atau kemampuan berpikir atau rasio bukanlah hakikat dari jiwa, melainkan hanya permukaan jiwa. Lebih mendalam dari itu, terdapat kehendak, yaitu suatu daya kekuatan hidup. Contohnya, keberadaan kehendak adalah ketika kita menginginkan seseorang menjadi kekasih kita, yang sebenarnya bukan karena alasan pertimbangan rasional, tetapi lebih karena keinginan untuk mendapatkan orang itu, kemudian membuat alasan secara rasional untuk mewujudkannya. Kalau pertimbangan rasional menggantikan keinginan, maka akan muncul kebingungan. Dengan demikian, intelek atau rasio hanyalah alat dari keinginan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi-materi. Selama ini manusia mengira bahwa dia melakukan sesuatu karena ditarik atau dibimbing oleh apa yang mereka lihat. Padahal kenyataannya manusia melakukan sesuatu karena didorong oleh apa yang mereka rasakan. Menurut Schopenhauer, kehendak adalah satu-satunya unsur yang permanen yang ada di dalam jiwa. Dengan kata lain, kehendak adalah pusat dari jiwa. Karakter atau watak merupakan kontinuitas atau pengulangan dari sikap yang didasari oleh kehendak, bukan intelek. Dengan kata lain, sikap seseorang didasari pada isi hati, bukan isi kepala. Baik, kehendak yang mendalam lebih berefek ketimbang pemikiran yang jernih. Oleh karena itu, semua agama menjanjikan ganjaran untuk keunggulan kehendak atau hati, tetapi tidak untuk keunggulan kepala atau intelek. Tubuh manusia juga diyakini terbentuk karena kehendak. Misalnya, kehendak untuk mengetahui membentuk otak, kehendak untuk melihat membentuk mata, kehendak untuk makan, rasa lapar membentuk semua organ yang berkaitan untuk itu, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian, struktur tubuh manusia secara keseluruhan berkesesuaian dengan kehendak manusia pada umumnya, yakni kehendak untuk hidup. Selanjutnya, intelek bisa letih tetapi kehendak selalu terjaga. Intelek perlu tidur tetapi kehendak tetap bekerja dalam tidur. Maksudnya gini teman-teman, ketika kita tidur itu kan ada beberapa organ-organ atau sel-sel yang telah rusak itu coba diperbarui, karena pada sifat dasarnya yang asli kehendak tersebut adalah kehendak untuk hidup. Jadi mau nggak mau ya organ-organ ini beregenerasi atau melakukan penyembuhan terhadap dirinya sendiri, karena pada dasarnya ya memiliki sifat untuk bertahan hidup, kehendak untuk hidup. Selanjutnya, Schopenhauer mengatakan bahwa intelek mencapai tujuannya melalui cahaya pengetahuan. Kehendak mencapai tujuannya secara terbuka mereka sendiri. Intelek berusaha mencari tahu tujuannya, yakni rasa ingin tahu melalui cahaya pengetahuan. Sementara kehendak berusaha mencapai tujuannya secara buta dan tuli. Eksistensi segala sesuatu di alam semesta bertindak menurut hukum alam.
yaitu hukum-hukum yang berasal dari kehendak mereka sendiri. Perilaku-perilaku makhluk hidup adalah naluriah yang merupakan ekspresi dari kehendak, bukan hasil penalaran dari intelek. Selanjutnya, kehendak mengisyaratkan keinginan. Keinginan akan menghadirkan penderitaan. Maksudnya gini, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita akan berkehendak. Ketika kehendak kita tidak terpenuhi, keinginan kita tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi? Maka kita akan kecewa, akan sakit hati. Akan tetapi kalau keinginan kita selalu terpenuhi, maka muncullah rasa bosan. Dari rasa bosan tersebut, maka nafsu-nafsu itu tidak puas, justru menghadirkan penderitaan untuk menginginkan sesuatu yang lebih, dan seterusnya. Akhirnya ya sama saja, rasa bosan itu menimbulkan penderitaan. Kebijaksanaan merupakan jalan untuk menundukkan atau penaklukan atas kehendak diri sendiri. Terlebih dahulu, kekuatan intelek atas kehendak dikembangkan lebih jauh. Orang harus berpengetahuan, harus paham tentang tujuan hidup, mengenal lebih jauh keinginan dan nafsu-nafsu di dalam dirinya. Dengan demikian, kita tidak lagi dikuasai oleh nafsu karena telah mampu melakukan kontrol diri. Filsafat pada akhirnya berfungsi sebagai alat untuk memurnikan atau mengendalikan kehendak. Filsafat dalam hal ini bukan sekedar pemahaman teoritis, tetapi harus dimengerti sebagai sikap dalam pengalaman dan pemikiran. Jalan keluar dari kejahatan kehendak adalah melalui perenungan tentang kehidupan. Intelek yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak egois, ibarat minyak wangi yang membasuh bau busuk dari egoisnya kehendak. Begitu banyak manusia yang tidak sanggup mengamati apapun kecuali sebagai objek-objek keinginan, sehingga membuat mereka merasa sengsara atau menderita. Maka amatilah apapun sebagai objek-objek pemahaman agar tidak mudah menderita. Lalu yang terakhir, orang jenius adalah orang-orang dengan cahaya pengetahuan dapat mengendalikan kehendaknya, sehingga bisa menikmati hidup dan merasakan kebahagiaan. Karena tidak memandang segala sesuatu sebagai objek keinginan, tetapi berdasarkan hakikat visi misi kehidupan, sehingga dapat merasakan kepuasan batin. Jadi ketika kita memiliki pikiran, kita belajar mengenai apa itu manusia, maka kita mengenal visi misi kita, tujuan hidup kita apa, bagaimana kita harus menyikapi kehidupan ini. Ketika kita sudah berhasil memahaminya, maka kita akan terhindar dari yang namanya kecewa, sakit hati, rasa bosan yang akan mengakibatkan penderitaan. Ketika kita sudah bisa memandang segala sesuatunya sebaik mungkin, maka kita akan merasakan kepuasan batin. Contohnya ketika ada hujan atau angin sepoi-sepoi, kita memaknainya sebagai sebuah anugerah untuk melupakan rasa lelah kita ketika bekerja. Nah, demikianlah tadi teman-teman penyampaian mengenai filsafat manusia Arthur Schopenhauer. Semoga kita menjadi orang yang bijaksana dan bisa memahami hakikat manusia agar tidak terjebak pada keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye. Dadah.